Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara, sekretaris jenderalnya Mas Hasto, Dr. Hasto yang baru lulus dari Universitas Indonesia dengan teori otoritarian populismenya, itu mengeluh ngambek lagi karena menduga bahwa kekuasaan polarisasi cawe-cawe kekuasaan kambuh lagi sehingga mengintimidasi banyak kepala desa yang kemudian dicurigai merupakan praktek-praktek keberlanjutan dari polarisasi cawe-cawenya di Pilpres dan Wapres kemarin. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kita kembali membincang tentang persoalan pilkada yang kelihatannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini agak sedikit tiarap tidak sedikit tiarap, maksudnya memang agak sedikit merem-rem diri untuk berbicara, apalagi quote menggonggong pihak-pihak tertentu. Jadi akan agak sedikit tampil manis kecuali hal yang satu ini ketika Sekretaris Jenderalnya Mas Hasto berbicara di hadapan wartawan untuk mengatakan bahwa terulang kembali terjadi kembali intimidasi atau keterlibatan para praktek-praktek kekuasaan yang intimidatif yang memberikan tekanan-tekanan kepada pihak-pihak tertentu, atau dalam hal ini seperti yang mereka duga adanya intimidasi yang dilakukan kepada kepala-kepala desa tentu kita tahu bahwa peran penting arti penting kepala desa ini dalam konteks mengayomi grassroots itu sangat berpengaruh level kepemimpinan mereka, sebab itulah kemudian banyak orang yang berusaha untuk merebut hati dan pikiran para kepala desa. Nah, tapi sayangnya dalam konteks hal ini kita mencoba bahwa cara berpikir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini agak sulit untuk kita masuki, agak sedikit sulit untuk kita nalar karena selalu mengulang-ulang narasi terkait dengan intervensi atau cawe-cawe kekuasaan. Apakah dengan sendirinya itu mau mengatakan bahwa yang cawe-cawe itu adalah Prabowo kan sulit untuk mengatakan bahwa yang cawe-cawe itu adalah Jokowi. Nah, di sini mungkin PDIP agak kaget ternyata rencana Pak Jokowi itu untuk pulang tidur dan beberapa kali disampaikan dalam berbagai macam kesempatan itu menghipnotis mereka seolah-olah bahwa kekuatan kuasa Jokowi itu kemudian sudah lenyap begitu saja. Dan mereka baru tersadar ketika kemudian satu hari kemudian Jokowi bangun lagi dan kemudian makan di ruang publik di warung-warung milik grassroots yang kemudian diikuti oleh dengan berbarisnya beriring-iringannya orang-orang yang mengerumuni beliau dan kemudian menunjukkan histeria, artinya kecintaan luapan-luapan emosional yang di sana tidak ada bansos di sana tidak ada hal-hal yang kemudian membuat orang datang. Saya kira itulah nilai seorang ketua kepemimpinan itu dibuktikan ketika dia tidak memiliki kekuasaan lagi, tetapi kemudian masih banyak orang yang mendatangi atau mendekati beliau. Jadi itu menandakan bahwa nilai pengaruh seseorang itu sangat tinggi dan berpotensi akan bisa menarik mengarahkan orang-orang banyak itu berdasarkan apa yang disampaikan. Karena itu tidak heran banyak sekali kepala-kepala daerah yang kemudian sowan ke rumah beliau, bahkan dari Jawa Barat sekalipun datang untuk meminta restu Jadi kelihatannya magnet Jokowi itu tidak pudar dan bahkan semakin kencang terlihat dari bagaimana beliau datang dengan polarisasi yang model-model yang sama, maksud saya sederhana, makan-makan, duduk-duduk, nonton-nonton yang kemudian dikerumuni oleh banyak orang, dan ini menandakan bahwa who is the real leader siapa sesungguhnya pemimpinnya. Ternyata kita bisa melihat bahwa kalau di head to head dengan Bu Megawati, saya khawatir bahwa magnetnya Bu Megawati sudah mulai menghilang dan ini
akan berbahaya bagi wilayah Jawa Tengah yang akan bertarung untuk memperebutkan gengsi, karena bagaimanapun juga ini rumahnya Banteng, ini kandangnya Banteng ya. Dengan kehadiran Jokowi tentu ini tidak mengenakan semua orang, sehingga dalam pendekatan perspektif yang disampaikan oleh beberapa ahli mengatakan confirmation bias, PDIP mencoba untuk mencari ya teori-teori atau penjelasan-penjelasan yang bisa dicocok logikan ya, bahwa memang kalau mereka kalah nanti ya sekali lagi argumentasinya menjadi jelas bahwa mereka dikadalin ya. Artinya ditanduk dari belakang ya, mungkin oleh kekuasaan, bukan ditanduk oleh bantengnya sendiri, tapi mungkin ya oleh bantengnya sendiri, karena memang banyak sekali kader-kader PDIP yang punya power, punya pengaruh yang besar itu di belakang dalam konteks kontestasi politik yang berbaris pada pihak-pihak Pak Jokowi ya. Sekalipun itu kita tahu Pak doktor kita yang baru ini, doktor authoritarian populisme, dengan teorinya selalu ingin mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan kekuasaan ya. Saya tidak yakin ya di era sekarang. Kalau di masa-masa yang lalu mungkin saya masih bisa menyetujui apa yang Dr. Hasto katakan, tetapi saya kira pada masa sekarang, pada era sekarang, bahkan ketika pasca pemilu yang kemarin itu, saya masih melihat bahwa apa yang kemudian muncul di hadapan ruang publik kita itu adalah merupakan respon atau reaksi atau katakanlah tanggapan publik yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam, bukan disuapi oleh bansos atau apapun, diintimidasi oleh kekuatan ya, otoritarian seseorang ya. Saya kira teorinya Mas Hasto itu perlu kita tolak ya, karena itu didesain ya, diformulasi dari sebuah kesadaran untuk dipakai sebagai senjata untuk menyerang Jokowi. Karena itu secara pribadi ya saya meragukan quote motif dari kehadiran teori populisme ya, authoritarian populisme. Nah, saya kira itu merupakan catatan yang bisa saya sharekan terkait dengan bagaimana PDIP mulai mengeluh ya akan kehilangan kembali rumah mereka. Jadi merupakan suatu ancaman yang harus mereka respon dengan baik, dan satu-satunya senjata yang mereka masih punya itu adalah mengatakan bahwa mereka dicurangi, mereka dicawe-cawein kembali. Benarkah Jokowi ya cawe-cawe terkait dengan pilkada Jateng atau pilkada-pilkada yang lain? Saya sih rasa-rasanya tidak ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman sekalian? Ya, silakan sampaikan analisis komentar teman-teman di halaman komentar sehingga kita bisa berdiskusi dan sama-sama menjaga demokrasi kita ini berdasarkan panggilan untuk setiap rakyat berpesta sebagaimana yang mereka inginkan ya, hasil dari suatu jawaban dari sebuah efek kepemimpinan yang nyata, bukan partai politik.